Good morning my students. Selamat pagi anak didik kami. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are all fine and doing great things today. Bapak harap hari ini semua anak didik kami dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar dari rumah. Kita mulai dengan pembelajaran bahasa Inggris. Alright my students, baiklah anak didik kami. Today we are going to learn about taste in English. Hari ini kita akan mempelajari tentang rasa-rasa makanan dalam bahasa Inggris. Nah, anak didik kami simak penjelasan berikut ini beberapa kosakata tentang rasa dalam bahasa Inggris. Manis, sweet. Asin, salty. Pahit, bitter. Asam, sour. Pedas, spicy. Nah, setelah kita membaca tadi beberapa macam rasa dalam bahasa Inggris atau taste in English. Nah, sekarang di sini ada tugas berikut petunjuk pengerjaannya. Buatlah kalimat sederhana yang menyatakan rasa makanan sesuai dengan gambar yang tersedia. Nah, gambar yang pertama ada apel, gambar yang kedua sayur pare atau buah pare, gambar yang ketiga kacang keledai, gambar keempat cabai, gambar kelima pisang, gambar keenam yaitu semangka. Nah, sebagai contoh di sini gambar yang pertama adalah apel. Maka kita buat ke dalam kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang menyatakan rasa makanan tersebut. Contohnya, the apple is sweet. Apel rasanya manis. Nah, anak didik kami sekarang lanjutkan mengerjakan gambar nomor 2, gambar nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Tidak perlu digambar, tetapi buat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Tetap semangat ya nak. Good luck and have a nice day. Selamat pagi anak-anak kami yang hebat. Salam sehat dan tetap semangat ya nak. Nah, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila kita hari ini dengan tujuan belajar mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Simak video berikut ini ya nak. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1 mengenai Pancasila dalam kehidupanku. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung ke pembahasan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak semua, perhatikanlah gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat lambang ini? Lalu lambang apakah ini? Anak-anak tahu tidak? Ya, betul. Ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah anak-anak, apakah kalian tahu arti dari Pancasila itu sendiri? Anak-anak, tahukah kalian Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau aturan. Yang berarti Pancasila artinya 5 aturan atau 5 dasar. Nah anak-anak, itu tadi arti dari Pancasila. Anak-anak, kalian tentunya hafal dong bunyi dari sila-sila Pancasila. Kalau kalian hafal, yuk kita sama-sama membahasnya. Pancasila dan simbol-simbolnya. Ini adalah Pancasila. Pancasila, sila yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan bintang.
Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak, itu tadi bunyi dari sila-sila Pancasila dan lambang-lambang dari sila Pancasila. Anak-anak semua, tahukah kalian setiap simbol sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut? Adapun nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah pada sila pertama mengandung nilai ketuhanan, pada sila yang kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila yang ketiga mengandung nilai persatuan, sila yang keempat mengandung nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nah, anak-anak, nilai-nilai dari Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan di mana saja, kita terapkan baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, perhatikan penjelasan berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Anak-anak semua, tahukah kalian nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya? Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, anak-anak, kita mulai dari nilai-nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak bisa melihat gambar-gambar di bawah ini ya. Yuk kita ke pembahasan dan penjelasan. Nah, anak-anak, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan keyakinan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kita lanjut ya anak-anak, yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak bisa lihat contoh gambar ini ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Adapun penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan keberanian dan keadilan. Nah, anak-anak, ini contoh penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Anak-anak perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, anak-anak, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah
menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sila cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Anak-anak tahu kan arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak perhatikan gambar yang ada ya. Nah, anak-anak, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Adapun penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh penerapan dari nilai yang keempat ya anak-anak, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap keberagaman. Didampingi itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, sekarang kamu dapat menyelesaikan tugas berikut ini ya nak. Temukan jawabannya dari video yang telah ditayangkan ya. Selamat belajar ya nak.